Haleluya, puji Bapa Yahweh. Ada sukacita saudara? Amin, puji Bapa Yahweh. Langsung aja. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca, kita akan sama-sama juga memeditasikan akan kebenaran firman Bapa Yahweh ya. Yang pada pagi hari ini kita mau baca sama-sama saudara. Dari kitab Matius atau Matai 25 ayat 1 sampai 13. Ya, judulnya itu gadis bijaksana dan gadis bodoh. Ya. Ini yang sudah saya siapkan dan puji Bapa Yahweh. Ya, di pagi hari ini semua banyak sekali penggenapan-penggenapan yang telah Bapa Yahweh singkapkan di dalam ibadah pagi hari ini. Saya tulis semua di sini saudara. Jadi ada beberapa tambahan yang boleh Bapa Yahweh singkapkan ya. Nanti dari sini tadi Bapak Gembala juga sudah membuka dengan kitab 1 Petrus 4 ayat 7. Nanti kita juga akan baca sama-sama saudara ya. Kita baca dulu dari kitab Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Selanjutnya kerajaan surga diumpamakan dengan 10 gadis yang dengan membawa pelita-pelitanya mereka keluar ke penyambutan mempelai pria. Dan 5 dari mereka adalah bijaksana dan yang 5 bodoh. Mereka yang bodoh seraya membawa pelitanya, mereka tidak membawa minyak bersamanya. Tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita mereka. Dan ketika mempelai pria tertunda datang, mereka semua mengantuk bahkan mulai tidur. Dan pada tengah malam ada teriakan, "Lihat, mempelai pria datang, keluarlah ke penyambutannya." Lalu terbangunlah semua gadis itu dan mereka mempersiapkan pelita mereka. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami padam." Dan yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, "Jangan-jangan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, tetapi lebih baik pergilah kepada mereka yang menjual dan belilah untuk dirimu sendiri." Namun sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria itu, dan mereka yang siap masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan, dan ditutuplah pintu itu. Dan sesudah itu datanglah pula gadis-gadis selebihnya seraya berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami." Namun seraya menanggapi, dia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari bahkan waktu ketika Anak Manusia datang." Haleluya. Satu lagi saudara, kita baca dari 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama seperti yang tertulis di depan. 3, 2, 1. Dan akhir segala sesuatu sudah dekat. Karena itu hendaklah kamu jernih dalam berpikir, dan hendaklah kamu berjaga-jaga dalam doa. Puji Bapa Yahweh. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Pada pagi hari ini ya, kita senantiasa mengucap syukur kepada Bapa Yahweh karena doa demi doa kita yang sudah boleh perlahan-lahan boleh dijawab oleh Bapa Yahweh ya. Kita berdoa supaya ibadah kita boleh semakin senantiasa diperbaharui, disempurnakan sesuai dengan firman-Nya Bapa Yahweh, dan menjelang hari kedatangan Adonai Yeshua HaMasiah yang sudah semakin dekat dan lebih semakin dekat, kita semua boleh dipulihkan, kita semua boleh disucikan, dikuatkan di dalam kekuatan yang berasal dari Bapa Yahweh ya.
Tadi kita sudah boleh ya sama-sama diawali dengan firman Tuhan. Saya baca lagi dari kitab apa tadi? 1 Petrus 4 tadi ayat yang ke-7. Saya baca, dan akhir segala sesuatu sudah dekat. Karena itu hendaklah kamu jernih dalam berpikir, ya. Ada hubungannya dengan gadis bijaksana, ya, jernih dalam berpikir, dan hendaklah kamu berjaga-jaga di dalam doa, ya. Puji Bapa Yahweh, tadi juga kita sudah boleh sama-sama mendengar kesaksian, ya, kesaksian yang boleh sama-sama menguatkan iman kita, ya. Kesaksian saya saya senang dengan kesaksian yang menimbulkan perkataan, yang menimbulkan energi, yang menimbulkan dalam tanda kutip bahasanya aura positif, ya. Ya, saya senang dengan hal-hal yang positif, karena dari hal-hal yang positif itulah kita bisa, iman kita dibangun, ditingkatkan, bahkan semakin disempurnakan menuju kasih, ya, seperti khotbah minggu lalu tadi juga sudah disingkapkan, ya, dalam kesaksian tadi, dari iman ditambahkan ditambahkan menuju kebajikan, kepada pengetahuan, semua sampai disempurnakan menuju kasih, ya. Saya juga mengucap syukur, ya, dari puji-pujian kita juga boleh sama-sama dikuatkan, ya. Dikuatkan, kita sama-sama bersorak, bersukacita bersama dengan malaikat Bapa Yahweh yang boleh hadir di tempat ini, ya, yang juga boleh kita imani memenuhi akan ruangan, akan tempat ini, dan juga dengan sesama saudara-saudara kita yang boleh mendengarkan akan siaran kita baik secara langsung maupun nanti secara tidak langsung, saudara, ya. Di situ ada sukacita, ada ungkapan yang mengucapkan syukur kepada Bapa Yahweh, ya. Apalagi tadi, ya, ini orang-orang yang mungkin di sini tahu, tetapi orang-orang yang di luar gedung ini tidak tahu, ya, bahwa peniup shofar di tempat ini adalah oma-oma, ya. Oma-oma, dan saya mengucap syukur, ya. Oma-oma harus membagi nafas antara nafas hidup dengan nafas shofar, ya. Saya mengucap syukur ketika shofar dibunyikan, apalagi apabila saya dengar misalkan di persiapan untuk perang, ya, shofar dibunyikan tret 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 tet, 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 tet. Wah, itu berarti artinya apa? Siap untuk berperang, ya, siap untuk maju melawan setan, siap untuk berperang menghancurkan penghulu-penghulu jahat yang ada di muka bumi ini, ya. Saudara siap, saudara? Ya, tadi kan pujian menyatakan, kini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah, ya. Trompet shofar dibunyikan, tret, tet, 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 siap perang. Berjagalah, berdoalah. Karena apa? Karena Yesua hampir datang, ya. Kita juga boleh sama-sama tadi membaca akan kebenaran firman Tuhan ini, perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, ya. Seringkali kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan ini, ya. Setelah saya baca-baca, mungkin ada sesuatu yang agak sedikit aneh, karena dari beberapa referensi, dari beberapa terjemahan ada yang berbeda-beda, tapi nanti kita ambil hal yang tertulis sesuai dengan apa yang kita baca tadi, ya. Mengenai gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Next, selanjutnya. Jadi latar belakangnya kita tahu. Di dalam kitab Matius 20 sebelumnya, dari kitab Matius pasal 24, ya, 24 mulai dari ayat 1, judulnya Bait Suci akan diruntuhkan. Lalu ada judul lagi, permulaan penderitaan manusia.
ada pembinasa keji dan Hamasiah palsu, ada kedatangan anak manusia dan perumpamaan pohon ara, ya. Yang dari perumpamaan pohon ara ini kita juga boleh menafsirkan bagaimana kira-kira waktu dari kedatangan Adonai Yeshua HaMasyiah. Lalu ada judul lagi masih di pasal 24, ada diangkat atau ditinggalkan. Ada lagi judul perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Lalu dari kitab Matius pasal 25 yang barusan kita baca, ada perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis bodoh, perumpamaan talenta, penghakiman terakhir, ya. Dari kitab Matius pasal 24 dan 25 ini mengisahkan tentang hal-hal, ya, yang diumpamakan mengenai akhir zaman, ya, hal-hal yang akan terjadi, ya, mulai dari pasal 24 sampai pasal 25. Dan hal ini bukanlah suatu kebetulan, ya. Ketika Yeshua mau mengakhiri, ya, akan hidupnya di dunia ini, dia memberikan hidupnya bagi kita semua. Dia mau mati di atas kayu salib. Sebelum dia pergi, dia menyampaikan mengenai rencana-rencana di akhir zaman, ya, yang sekarang boleh sama-sama kita jalani, ya, di akhir zaman ini, ya. Dari sejak tahun 80-an, ya, seperti kesaksian dulu bahwa sudah banyak sekali mengenai seminar-seminar akhir zaman, mengenai hal-hal yang mau disampaikan akan kedatangan Adonai Yeshua HaMasyiah yang kedua kali, ya. Dari tahun 80-an sampai sekarang, ya, dari tahun 80-an, dari sejak saya lahir sampai sekarang tahun 2021, ya. Banyak sekali disingkapkan mengenai keadaan di akhir zaman, ya. Mengapa disingkapkan? Supaya kita berjaga-jaga, ya. Kita tidak tahu waktunya. Mungkin orang berkata, oh lama banget, ya, tetapi kita tidak tahu. Mungkin 2-3 menit kemudian mungkin hidup kita akan berakhir, kita tidak tahu, ya. Jadinya sengaja semakin disingkapkan akan bagaimana rahasia akhir zaman yang boleh kita rasakan, yang boleh kita hidupi sampai saat ini, ya. Dari kitab Matius 25 ini ada cerita mengenai peristiwa penyambutan mempelai pria. Ya, ada suatu pesta dan di sana akan disambutlah seorang mempelai pria dalam pesta perkawinan, ya. Banyak sekali disingkapkan perumpamaan-perumpamaan yang diceritakan oleh Yeshua HaMasyiah mengenai pesta, ya. Bahkan di mujizat yang pertama juga diadakan di dalam sebuah pesta, ya. Dan juga ke akhir dari zaman ini juga disingkapkan dalam perumpamaan sebuah pesta, ya. Sebagai sebuah pesta yang menandakan suasana yang sukacita, ya, bukan dilambangkan dengan pesta kematian, tetapi pesta sukacita, pesta penyambutan mempelai pria. Dan kita sebagai mempelai-mempelainya, apakah kita siap untuk menyambut Adonai Yeshua HaMasyiah, ya? Apakah kita mau seperti yang bijaksana, apakah kita menjadi seperti yang bodoh, ya? Ada 12 tokoh yang diceritakan di sini. Ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, 1 mempelai pria, dan 1 yang memberikan sukacita mempelai datang, ya. Ada 12 tokoh yang boleh digambarkan di dalam cerita ini, ya. 12 banyak sekali menggambarkan tentang hal-hal apa yang boleh digenapi di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Next, selanjutnya. Dari cerita ini ada 2 sikap, dua sisi yang bertolak belakang, ya. Ada gadis bijaksana, ada gadis bodoh, ya.
digambarkan dua sifat gadis yang bertolak belakang, ya. Firman Tuhan mau mencontohkan kepada kita ada dua pilihan bebas bagi kita semua. Bapa Yahweh tidak mau memaksakan kehendaknya. Manusia diberikan pilihan bebas. Mau ikut Bapa Yahweh atau mau ikut bapa yang jahat. Ya, ada dua pilihan. Kita mau pilih yang mana? Bapa Yahweh, ya itulah hebatnya Bapa Yahweh. Ya, dia tidak mau memaksakan kalau mau ikut, tetapi semua diundang. Tetapi semua diajak. Nah, dari ajakan itu kita mau pilih yang mana? Ya, Bapa Yahweh, ya, di dalam perumpamaan-perumpamannya Yesua, semua digambarkan ada ya minimal dua. Ada lalang, ada gandum. Ada bijaksana, ada bodoh. Ada hamba yang setia, ada hamba yang jahat. Ya, tidak jahat atau setia. Selalu dibandingkan. Kita mau pilih. Kita mau contoh. Kita mau ambil yang mana, ya? Hidup ini adalah pilihan. Kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih yang terbaik atau mau pilih yang jahat, ya? Bijaksana. Bijaksana dan bodoh, ya apa ya? Di sini bijaksana saya cari-cari artinya bijaksana adalah pintar dalam berpikir dan juga pintar dalam menentukan pilihan dan pilihannya itu, pikirannya itu terarah. Ya. Jadi bijaksana itu berbeda dengan hanya pintar, ya. Bijaksana itu di atasnya pintar, ya. Jadi kalau dalam di dalam dunia pekerjaan mungkin kalau pintar itu mungkin hard skill-nya, tapi bijaksana adalah soft skill-nya, ya. Mungkin kalau saya gambarkan seperti itu, ya. Jadi bijaksana ini lebih ke arah sifat, tidak hanya ke arah pikiran secara otak, secara dunia aja, tetapi secara tingkah laku, secara sikap, secara sifat, ya. Itu adalah bijaksana. Dan dari gadis yang bertolak belakang ini sama-sama kedua-duanya membawa pelita. Ya, jadi kalau dibilang ya bodohnya sih nggak bodoh-bodoh amat, karena sama-sama bawa pelita. Tetapi yang satu bisa difungsikan, yang satu tidak bisa difungsikan, tidak bisa berfungsi. Ya. Kalau di sini saya lihat dari ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ya. Tetapi mereka yang bodoh, seraya membawa pelitanya, mereka tidak membawa minyak. Ya, jadi sambil bawa pelita, si bodoh dia tidak bawa minyak. Tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka. Buli-buli itu wadahnya, ya, bersama pelita-pelita mereka. Tetapi di dalam ayat yang ke-8, dan yang bodoh berkata kepada mereka yang bijaksana, berilah kami minyak dari milikmu karena pelita kami padam. Ya, di dalam terjemahan kita pelita kami padam. Di dalam LAI pelita kami, pelita yang bodoh hampir padam. Di dalam Lugas juga hampir padam. Ya. Kalau hampir padam itu berarti sebelumnya nyala. Ya, sebelumnya nyala. Tapi kalau di dalam terjemahan ini pelita kami padam. Kalau padam berarti dari awal atau mungkin pada saat itu, pada saat mereka tertidur, si pelitanya itu padam, mereka tidak sadar. Jadi pada saat bangun, kok pelita kami padam, ya. Ketika saya baca di dalam King James, and our lamps are gone out.
pelita kami gone out. Ya, gone out ya. Kalau ini apa? Secara kita kan bisa pindahin ya dari Google Translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, and our lamps are gone out. Kalau secara Google diterjemahkan dan pelita kami padam, mati. Ya, bukan almost gone out, tetapi pelita kami padam. Ya, jadi di sini bisa digambarkan bahwa memang pada awalnya mereka yang bodoh tidak bawa minyak untuk bisa menyalakan pelita. Ya, nanti kita akan lihat ada pelita, ada minyak, ada satu yang kurang yang bisa menyalakan. Ya, jadi di sini apa? Keduanya sama-sama bawa pelita. Semuanya bersama-sama bawa alat, ya, sama-sama bawa perlengkapan. Dari sisi manusia, bolehlah bawa pelita, siap nih nyambut. Tetapi orang tidak menyangka itu kok dalamnya kosong, ya, kopong, ya, kok nggak ada isinya. Kalau dalam peribahasa Indonesia apa? Tong kosong, nyaring bunyinya nyaring, ya. Jadi dari luar ada bagus, cakep bawa pelita, tetapi kosong, tong kosong, nyaring bunyinya, ya. Di sini menceritakan tentang kedua sifat gadis yang bertolak belakang, ya. Saya tidak membahas masalah minyaknya, tetapi saya akan membahas mengenai persiapannya, ya. Karena sekarang yang penting bagi kita adalah kita, seperti pujian tadi, berjagalah, berdoalah. Kini masanya kita bersedia, bersiap sedia, kita mau lakukan persiapan, ya, sampai Adonai Yeshua Masiah datang, ya. Next, selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh para gadis tersebut, ya? Semuanya sama-sama diajak oleh mempelai pria. Semuanya sama-sama diundang untuk menyambut mempelai pria. Pestanya tidak membedakan antara dipilih-pilih, kamu gadis ini, kamu A, si B, si C datang ke pestaku. Tetapi semua dirangkul, diundang untuk hadir, ya. Tetapi bagaimanakah sikap kita di dalam menyikapi akan undangan, akan ajakan tersebut dari sang mempelai pria, ya. Semua diundang untuk menyambut mempelai pria. Tetapi di sini dikatakan ada satu hal yang mengganjal dalam pikiran saya, adalah dalam ayatnya yang ke-5. Dalam ayat ke-5 saya akan membaca, dan ketika mempelai pria tertunda datang, mereka semua mengantuk bahkan mulai tidur. Ya. Firman Tuhan menyatakan bahwa dia tidak menunda kedatangannya, bahkan dia mempercepat waktunya. Tetapi kok di sini dikatakan mempelai pria tertunda datang, ya. Sekali lagi kita cari lagi dalam King James. Next, balik slide. Di sini kan tertunda datang. While the bridegroom tarried. Ya, secara bodoh-bodohan lagi. While the bridegroom tarried. Kita cari dari translate Inggris ke Indonesia. Sementara mempelai pria menunggu. Ya, bukan menunda, tetapi menunggu. Menunggu apa? Menunggu waktunya yang hanya Bapa Yahweh tahu, yang hanya Bapa tahu, bahkan anak pun tidak tahu, kata Yeshua. Jadi bukan ditunda, tetapi dia menunggu waktunya yang sudah dia siapkan. Ya, jadi bahkan kalau ada orang yang berkata, kok Tuhan nggak datang-datang, kok Tuhan menunda kedatangannya, bukan. Tetapi dia apa? Menunggu. Wah, menunggu
While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Sama seperti ketika Tuhan Yeshua mau berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yeshua mau berdoa, dia berdoa di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan. Ya, kita baca sama-sama aja deh. Matius 26. Satu halaman kita balik. Matius 26. Kita baca semua deh. Matius 26 ayat 36 sampai 41. Matius 26 ayat 36 sampai 41. Kemudian Yeshua tiba bersama mereka di suatu tempat yang disebut Getsemani. Dan dia berkata kepada para murid, duduk di sini sampai aku telah selesai berdoa di sana. Ya, di sini secara fisik Yeshua ada, secara fisik Yeshua hadir di tengah-tengah para murid. Berbeda dengan ketika gadis bijaksana dan bodoh menunggu mempelai pria. Tetapi pada saat itu Yeshua membawa serta Petrus dan kedua anak Zebedius. Dan dia mulai berduka dan bersusah hati. Lalu dia berkata kepada mereka, jiwaku sangatlah berduka sampai pada kematian. Tinggal di sini dan berjaga-jagalah bersamaku. Ya, Tuhan Yesus katakan tinggal di sini apa? Berjaga-jaga bersamaku. Ya, bukan berjaga-jagalah, tetapi berjaga-jagalah bersamaku. Ya. Ayat 39, dan setelah maju sedikit, dia tersungkur dengan wajahnya seraya berdoa dan berkata, Bapakku, jika mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, bukan kehendak anak yang jadi, tetapi kehendak Bapa. Dan dia datang kepada para murid dan mendapati mereka sedang tidur, dan berkatalah dia kepada Petrus, jadi kamu tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam bersamaku. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat tetapi daging lemah. Ya, sama-sama dikasih kesempatan sama Adonai Yeshua HaMashiach, berjaga-jagalah bersamaku. Ya, kita balik ke slide saudara ya. Jadi kisah mengenai penantian si gadis bijaksana dan gadis bodoh ini, sementara mempelai pria terit menunggu waktu yang sudah dia tetapkan sendiri. Ketika saat itu gadis-gadis tidur, para murid tidur. Ya, di sini tidak membedakan apakah hanya gadis bodoh aja yang tidur, tetapi gadis bijaksana pun tidur. Ya, kejadiannya sama seperti ketika Yeshua naik ke Taman Getsemani, para murid pun tertidur. Tertidur berbicara apa? Peristiwa jasmani, ketika manusia terbuai dengan keindahan tidur, dengan keindahan menikmati hidup dunia, terlena, ya. Hidup rohani tertidur. Hidup jasmani semangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia, sehingga hidup rohani tertidur, ya. Semua sama, ya. Tidak hanya 9 gadis, tidak hanya 5 gadis, tetapi 10 gadis sama-sama tidur semua, sementara menunggu penantian. Ada orang berkata, pekerjaan paling membosankan adalah menunggu, ya. Karena ini mungkin secara pikiran bosan. Bosan kok Tuhan Yeshua nggak datang-datang. Ya, tinggal ada 2 pilihan. Yeshua datang duluan atau hidup kita dicabut duluan.
Ya, jadi jangan pernah mengatakan Yeshua kok nggak datang-datang. Jangan-jangan hidup kita yang diambil duluan. Ya, next selanjutnya. Setelah kita boleh melihat apa yang dilakukan para gadis, dua-duanya, gadis bijaksana dan gadis bodoh, sekarang kita akan belajar mengapa orang menjadi bodoh. Ya, mengapa orang menjadi bodoh? Ya, sesuai dengan dari kitab Matius 25 ini aja dulu saudara ya, nggak usah pikiran jauh-jauh. Kita akan belajar mengapa gadis ini bodoh. Yang pertama, dia tidak mau memperlengkapi dirinya sendiri. Maunya pinjam. Ya, kita boleh mengucap syukur bahwa Bapa Yahweh sudah memperlengkapi kita dengan apa? Alat pelindung diri. Ya, dulu kita juga pernah bahas alat pelindung diri yang telah Bapa Yahweh siapkan bagi kita, mulai dari ketopong sampai baju zirah, sampai ikat pinggang, semua Bapa Yahweh sudah siapkan. Tetapi di sini gadis bodoh ini, mengapa dia bodoh? Karena dia tidak mau memperlengkapi diri dan maunya hanya pinjam. Ya, kalau dalam kebetulan di tempat pekerjaan saya ini jauh, saudara ya. Maksudnya jauh begini. Misalkan saya tidur di kamar di lantai 3, itu misalkan saya harus bekerja itu mungkin tempat terjauhnya mungkin di pasar Ciputat situ saudara ya. Dan tidak jalan datar tetapi naik mungkin sekitar paling tinggi lah di top decknya itu ya mungkin ya sekitar 5 lantai menggunakan tangga ya. 5 lantai. Kalau saya bayangkan lah ya. Jadi dari tempat tidur di lantai 3, misalkan tempat tidur lantai 3 di sini, lalu workshopnya di bawah di lantai 1. Jadi peralatan kita ditaruh di lantai 1. Nanti kita misalkan harus bekerja di top deck sampai ke pasar situ, nanti dari pasar naik lagi ke lantai 5. Jadi di situ diajarkan kita nanti mau kerja di sana peralatan apa yang harus kita bawa. Ya, jadi misalkan begini. Saya misalkan mau benerin mic. Dari rumah saya harus bawa apa? Harus bawa solder, harus bawa tenol, harus bawa semua harus dipersiapkan. Apabila saya tidak mempersiapkan dengan baik, seperti gadis bodoh. Ya, kenapa gadis bodoh? Karena tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Ya, karena tidak tahu apa yang mau dikerjakan, akhirnya tidak bisa bekerja. Ya, mengapa menjadi bodoh? Karena tidak mau memperlengkapi diri, maunya hanya pinjam. Minta minyak, ya, karena apa? Nggak mau repot. Umatku dibinasakan kenapa? Karena kurang pengetahuan. Ya, kita baca sama-sama dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4. Maunya pinjam, sudah dikasih pinjam, masih salah lagi. Ya, Hosea 4. Umatku dibinasakan apa? Karena kurang pengetahuan. Sedangkan kita tahu bahwa pengetahuan itu adalah tahapan dari iman, ya. Kebijakan sampai pengetahuan sampai yang tertinggi kasih. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Kenapa? Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu. Mau dipintarkan, menolak. Ya, mau dikasih pengetahuan, menolak. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, menolak tingkatan iman itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku sampai seterusnya. Ya, kenapa menjadi gadis yang bodoh? Karena maunya pinjam. Sudah dikasih pinjam, ditolak. Bukan, maksudnya dikasih pinjam, dikasih tahu. Diberi minyak, ditolak. Ya, dikasih tahu nama Bapa Yahweh, tolak. Ya, dikasih tahu yang benar, tolak.
tetapi menerima ajaran nama dari ajaran yang lain yang ada di seberang sana. Ya, mereka menolak pengetahuan, ya. Diumpamakan sebagai gadis yang bodoh. Ya, kenapa bodoh? Karena tidak mau memperlengkapi diri. Tidak mau mempersiapkan diri, maunya hanya pinjam. Bahkan di sini maunya hanya minta, berilah kami minyak karena pelita kami padam. Ya, kalau di sini kan dikisahkan mengenai apa? Penyesalan saudara di sini ya. Karena dia bodoh, dia tidak mau memperlengkapi diri, dia tidak mau mempersiapkan, akhirnya menyesal. Dia tidak bisa menyambut mempelai pria ya. Penyesalan memang selalu datangnya terakhir. Kalau di awal namanya pendaftaran ya. Kenapa? Karena mereka malas mendaftarkan diri, malas mempersiapkan diri, akhirnya yang datang hanyalah penyesalan ya. Yang kedua, mengapa bodoh? Karena udah biasa. Ya udah biasa dengan sikap, dengan kondisi seperti ini sudah cukup. Sudah menjadi kebiasaan. Bodohnya sudah biasa. Sudah biasa bodoh maksudnya. Karena apa? Karena malas. Karena hanya berharap sama manusia alias apa? Iman titipan. Ya, iman titipan. Ntar kalau kamu ke gereja tolong doain saya ya. Ya, hebat kan? Emangnya JNE ya. Bisa apa? Bisa mengirim doa gitu ya, nitip doa ya, mau terserah mau apa, mau same day, mau 3 jam, mau apa lagi kalau dalam tingkatan itu, mau reguler, mau next day ya terserah ya. Di sini iman titipan. Kenapa? Karena berharap pada manusia. Karena sudah menjadi sikap yang biasa, sudah biasa bodoh, sudah biasa malas, tidak mau mempersiapkan diri, akhirnya menyesal ya. Ini adalah alasan kedua mengapa manusia bisa menjadi bodoh. Akhirnya penyesalannya seumur hidup ya. Next yang ketiga adalah karena dia ya, kalau ini kan dulu pengalaman saya waktu nikah dulu kan ada ininya lah. Kan kita dikasih daftar gitu ya. Jam sekian bangun tidur. Jam sekian orang tua mempelai mempelai wanita turun buat dandan buat apa segala. Lalu setelah itu orang tua dan mempelai pria dan mempelai wanita semua ada checklist. Semua ada pedoman. Semua ada panduan. Ya. Mungkin di sini dia tidak memiliki checklist, ya. Jadi kalau misalkan kita para ibu mau ke pasar, sudah ditulis dulu dari rumah mau belanja apa, berapa banyak. Misalkan mau beli cabai 1 kilo, mau beli daging berapa kilo, mau beli telur berapa kilo. Ada persiapan. Ntar begitu sampai di pasar, sudah beli, cek. Sudah beli, cek. Ada checklist, ada persiapan. Sudahkah kita ada checklist dalam hidup kita? Bangun pagi, checklist apa tetot? Ya, kalau anak-anak si Grace sama Mary, kalau cek berarti oke. Kalau tetot berarti tidak terlaksana. Ya, bangun tidur, berdoa, checklist apa tetot? Terus apa lagi? Setelah berdoa, baca firman Tuhan, cek atau tetot. Apa lagi? Doa jam 8 malam, cek atau tetot. Ibadah hari Minggu jam 8 pagi, cek atau tetot. Tetot itu bisa berarti ya mungkin agak-agak telat lah ya. Ya, cek atau tetot ya. Kita buat sendiri persiapan kita, checklist dalam hidup kita. Nanti terserah kita
Minggu lalu sudah diajarkan mengenai apa? Audit. Kita lakukan audit internal, ya, penilaian terhadap diri sendiri, ya, terhadap diri sendiri dulu sebelum dinilai sama Tuhan. Kira-kira banyakan ceknya atau banyakan tetotnya, ya, banyakan yang kita lakukan atau banyakan yang tidak kita lakukan, ya. Buatlah checklist dalam hidup kita supaya tidak ada yang tertinggal, ya, supaya tidak ada yang kelupaan, supaya tidak menjadi manusia bodoh, supaya tidak menjadi gadis yang bodoh, ya. Itu kira-kira yang bisa dilihat bagaimana gadis ini bisa menjadi bodoh. Kita perlu belajar dan kita perlu perbaikan supaya tidak menjadi gadis yang bodoh. Next, selanjutnya. Nah, kita akan melihat bagaimana sih aplikasi dalam kehidupan saat ini. Ya, dari cerita ini, ya, gadis bijaksana, dia bawa pelita, dia bawa minyak dalam buli-buli, tetapi gadis bodoh, dia hanya bawa pelitanya aja. Aplikasinya menggambarkan kehidupan yang baik di luarnya aja. Ya, pelita itu kelihatan. Minyak tidak terlihat. Karena apa? Dia di dalam wadah. Kalau minyak itu di dalam wadah. Kalau pelita itu kelihatan. Ya, misalkan inilah. Misalkan ini pelita. Misalkan ini pelita. Ini pelita. Pelitanya luarnya. Bapak Ibu tahu ini kosong apa isi? Enggak tahu. Ada minyaknya atau enggak? Ada parfumnya apa enggak? Enggak tahu, ya. Yang ditonjolkan, yang dipamerkan hanya luar, hanya pelitanya aja. Ya. Secara manusia, oh bagus. Ibadahnya luar biasa. KTP-nya Kristen. Ya. Seperti tadi yang saya bilang, tong kosong, nyaring bunyinya. Ya. Ya ini kalau ada isi minyaknya tak 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 tak. Tapi kalau nggak ada isinya teng 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 teng. Ya. Bawa pelita kemana-mana. Nih, saya bawa pelita. Ya, kalau mau bawa ke gereja, bawa kitab suci. Kalau zaman dulu kan, kemana-mana dibawa. Menggambarkan pribadi luarnya aja yang bagus. Ditenteng kemana-mana, dikasih lihat kemana-mana. Kalau saya punya pelita, saya punya wadah untuk menerangi orang banyak. Ya. Tetapi di sini kita boleh melihat bahwa pelita saja ternyata tidak bisa menjadi terang. Wadah saja tidak bisa menjadi terang. Ya. Sebaliknya, minyak saja tidak bisa menjadi terang. Ya, Bapak Ibu, belajar kan kita namanya apa? Segitiga api. Ya. Bisa terjadi pembakaran kalau apa? Ada segitiga api. Ada apanya? Ada bahan bakarnya, ada sumber panasnya atau apinya, dan yang terakhir ada oksigennya. Oksigen ada di sini semua. Kaya akan oksigen. Tinggal duanya ini. Apakah ada apinya atau ada bahan bakarnya, ya. Di sini kita harus sama-sama mempersiapkan semuanya. Ya, tidak hanya siapin minyaknya aja, tidak hanya siapin pelitanya aja, tapi kita harus siapin semua. Harus ada checklist. Nih pelita udah bawa? Oke, siap, checklist. Minyak sudah ada di dalamnya, di dalam hidupku? Oke, ada checklist. Ya, supaya apa? Tidak hanya bawa pelita-pelita yang kosong. Ya. Di sini gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh ini sama-sama tertidur, saudara.
Sama-sama terbuai dengan kehidupan manusia. Sama-sama terbuai dengan kehidupan jasmani. Sama-sama tidur karena apa? Oh, enak ya. Ternyata ibadah dari rumah. Ternyata enak ya, ibadah sambil jualan. Ya. Di sampingnya TV. Ayo Bu, berapa? 500, 1000. Oke, amin, amin, haleluya. Oke, berapa Bu, ya. Kenyataannya begitu. Oh, bisa. Manusia kan multitasking katanya. Tuhan sudah memberikan kepada manusia untuk bisa multitasking ya, seperti itu. Ya, sambil jualan, sambil tengok Tuhan. Sambil jualan, sambil tengok Tuhan, sambil mengerjakan hal yang lain. Manusia tertidur, terbuai. Apa dulu arahannya apa? Bekerja dari rumah, bersekolah dari rumah, beribadah di rumah aja. Ya. Semuanya dilakukan di rumah. Di rumah, tetapi pada saat ada pekerjaan, ayo kita keluar. Tetapi untuk beribadah di rumah aja. Ya, di luar banyak virus. Ya, mendingan beribadah di rumah aja. Ada pekerjaan di sana, oke, kejar. Manusia tertidur. Ya, seperti tadi yang saya gambarkan, secara jasmani mereka semangat, tetapi secara rohani tertidur. Ya, tertidur sama-sama. Ini adalah udah apa ya? Mager. Sudah mager orang-orang, sudah malas gerak untuk beribadah pada Bapa Yahweh. Ya, sudah enak di rumah. Ya, apalagi saya beribadah kepada Bapa Yahweh. Puji Bapa Yahweh di hari Sabat yang indah ini. Kenapa kamu beribadah di hari Sabat? Saya bisa bebas di hari Sabtu. Setelah itu di hari Minggu kan banyak ininya, pedagang-pedagang. Jadi Tuhan lebih memberkati saya. Ya. Lupa, di hari Sabat kita harus benar-benar hari yang dikuduskan bagi Bapa Yahweh. Yang dikuduskan ya, bukan yang dipisahkan. Ya, jadi harus benar-benar gunakan waktumu. Kan Tuhan firman pujian mengatakan, gunakanlah waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Ya, sudah sadar waktunya jahat, ya, bertobatlah. Ya, kenapa? Supaya ada kebangkitan, kegerakan dalam hidup kita, ya. Jangan COVID ini membuat kita menjadi mager, menjadi malas gerak untuk beribadah kepada Bapa Yahweh, ya. Yang ada di sini maupun mereka yang mendengarkan secara live streaming, ya. Keluarlah. Keluar aja lah dari tempat persembunyianmu. Nggak berguna. Ya, lebih berguna kita sama-sama datang ibadah kepada Bapa Yahweh, bisa lebih fokus. Ya, bisa lebih terarah. Tadi kan apa? Bijaksana artinya apa? Pintar dalam berpikir, pintar dalam menentukan pilihan, dan pikirannya terarah. Ketika kita mengarahkan pikiran kita kepada Bapa Yahweh, di situ menjadi gadis yang bijaksana. Ya, sekali lagi, keluar dari zona nyaman, keluar dari zona magermu. Ya, puji dan sembah Bapa Yahweh, karena waktunya sudah semakin dekat dan semakin dekat, tidak lama lagi. Ya, balik ke slide lagi tadi. Ada pelita, ada minyak, mana apinya? Itu dia. Ya, di sini tidak diceritakan kan? Para gadis hanya membawa pelita dan minyak. Apinya mana? Apinya adalah Yahweh. Karena Bapa Yahweh adalah api yang
menghanguskan. Kita coba lihat saudara, Ulangan 4 ayat 24. Ya. Ini pelita saudara ya, bukan seperti zaman sekarang kalau kompor ya cetek ada pemantiknya sendiri ya. Ini pelita, harus ada api, sumber api. Sebab Yahweh Elohimmu adalah api yang menghanguskan. Ya, Yahweh adalah api. Dia sumber api yang menghanguskan, dialah Elohim yang cemburu, ya. Kita hanya bisa checklist, ada pelita, ada minyak. Tetapi di sini ada api, ada sambaran api yang berasal daripada Bapa Yahweh. Itulah kasih karunia Bapa Yahweh, ya. Jangan bawa api asing. Harus ada api yang berasal dari Bapa Yahweh itu sendiri, ya. Sekali lagi, biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini lebih membuat kita mau pilih yang mana? Gadis bijaksana atau gadis yang bodoh, ya. Persiapkan pelita, persiapkan minyak, biar api Bapa Yahweh yang menyambar, yang membuat pelita kita menjadi nyala, yang membuat pelita kita jadi hidup, ya. Fungsi api apa sih saudara? Menghangatkan, memanaskan, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di Pantura, atau mungkin dulu di mana namanya, di Pondok Ranji dulu tuh ada api ya, ada flare situ, ada gas alam. Kenapa harus ada api? Supaya gasnya nggak kemana-mana, supaya yang dibakar tetap di situ aja, ya. Misalkan begini, Bapak Ibu misalkan punya kompor gas, ya, kompor gas, Bapak Ibu nyalain, cetek, nggak nyala. Tapi Bapak Ibu nggak balikin, itu gas akan keluar terus. Mungkin tadinya di sini, tetapi Bapak Ibu yang di sana, yang di depan jadi nyium, kok ada bau gas? Kenapa? Karena nggak dibakar. Akhirnya gas menjadi hal yang mematikan, bukan hal yang menghidupkan, ya. Oleh karena itu, di atas pelita harus ada api yang bisa membakar, supaya apinya hanya di situ saja, ya. Kalau apinya ada di situ aja, ada gunanya. Tapi kalau apinya tidak dibakar, akan menjalar kemana-mana, akhirnya malah menjadi kematian, ya. Jadi harus tetap ada api yang membakar akan semangat kita, yang mengobarkan akan semangat cinta kita kepada Bapa Yahweh Elohim, ya. Next, selanjutnya satu slide terakhir. Bagaimana nih persiapan kita, ya? Isilah checklist kehidupan kita. Yang bikin checklist siapa? Kita sendiri. Bukan Bapa Yahweh yang bikin checklist, ya, tetapi kita sendiri, kesadaran hidup kita sendiri. Saya mau melakukan yang terbaik bagi Bapa Yahweh. Tuhan, inilah checklist saya. Saya lebih banyak melakukan cek daripada tetot, ya. Buatlah checklist dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar bisa bekerja, ya. Kalau ada persiapan yang kurang, kita tidak bisa bekerja. Tetapi apabila ada checklist dan semuanya lengkap, kita bisa bekerja. Yang kedua, isi minyak gadis bodoh selama masih ada waktu, ya. Di sini diceritakan apa? Si gadis bodoh, dia berilah kami minyak, ya. Di saat mereka tertidur atau mungkin di saat mereka berjaga-jaga, si gadis ini tetap, yang bodoh tetap bodoh. Dia tidak melihat ke kanan ke kiri, oh itu ada minyak, ya. Tidak sempat terfikirkan, ya. Oleh karena itu kita sebagai gadis-gadis yang bijaksana, yang diberikan waktu oleh Bapa Yahweh untuk mengisi minyak-minyak bagi gadis-gadis yang bodoh, ya. Jangan kita ikut-ikutan dari gadis bijaksana jadi berubah jadi gadis yang bodoh, ya. Ada suatu ini saudara, misalkan kita berjalan, ada dua orang berjalan di sini dan di sini.
Sama-sama memiliki relnya sendiri-sendiri, sama memiliki jalannya sendiri-sendiri. Ketika kita berjalan, ketika kita melihat, ya mungkin tadinya jaraknya 2 meter, ketika kita melihat orang itu tersebut, ntar makin lama kita nggak sadar kita ada di sebelah dia. Kenapa? Karena kita terus ngeliatin dia. Ya. Bisa ngerti saudara ya? Kenapa? Karena kita bukan ngarahin mata kita ke depan, tetapi kita ngarahin mata kita ke ngeliatin orang terus. Akhirnya yang bodoh, yang pinter jadi bodoh. Yang bodoh tetap bodoh, bukan yang bodoh jadi pinter, bukan. Kenapa? Karena yang bodoh dia tetap mengarahkan bodoh terus. Tapi yang pintar karena dia ngeliatin yang bodoh, jadi sama-sama bodoh. Ya, akhirnya apa? Yang buta menuntun yang buta. Ya, ya. Jadi kita sama-sama memiliki, kita diberikan relnya sendiri-sendiri, jalannya sendiri-sendiri. Kita sudah di jalan yang benar, di jalurnya yang bijaksana. Jangan kita ngelihat yang bodoh, ya. Supaya apa? Supaya kita berhikmat, supaya kita tetap tertuju kepada Bapa Yahweh, ya. Apalagi kan di zaman-zaman sekarang ini pusing saya, bukan pusing sih, malas saya mikirin apa. Orang kan sekarang mikirin COVID lah, mikirin sampai di tempat kerja tuh kita kan karantina tuh 4 hari. Sampai 1 minggu di sono di tempat kerja pikirannya COVID terus sih, merenung terus. Ya. Saya juga bingung. Begitu ada kejadian unit shutdown baru bekerja. Unit mati baru bekerja. Ada satu sentakan. Ya. Jadi ketika kita bingung mikirin COVID terus, itulah di saat para gadis bijaksana dan para gadis bodoh tertidur. Dua-duanya, dua sikap tersebut itu tertidur, gak sadar. Yaitu kenapa? Karena ngeliatin yang bodoh terus, ngeliatin hal-hal yang negatif terus. Ya, mikirin COVID lah, mikirin vaksin lah. Ya, kenapa? Karena saya lebih senang mikirin ini saudara, saya senang dengan kesaksian tadi, dan juga kesaksian-kesaksian yang kemarin. Bagaimana Bapak Yahweh meluputkan saya, meluputkan Bapak Ibu, saudara semua ya. Ketika mungkin dulu Ibu Lina pernah menolong orang yang COVID, tapi puji Bapak Yahweh, dia sendiri tetap sehat. Itu lebih baik. Adik saya, Adit, dia telah Tuhan pisahkan. Telah Tuhan jauhkan dari yang positif. Itu saya lebih senang mendengar daripada ngedenger, sekarang kalau ngedengerin COVID, ngedengerin vaksin, apalagi sekarang kan berita tentang vaksin itu sudah dipolitisir. Ya, sudah dipolitisir, ya menjadi sesuatu yang aneh lah. Jadi ya tetap kita arahkanlah perhatian kita maju terus, nggak usah ngeliatin yang bodoh. Ntar jadi lama-lama jadi bodoh, jadi pusing sendiri ya. Tapi kita harus menjadi gadis yang bijaksana, dan dalam pikiran kita boleh, tadi saya tulis tadi, ada kesaksian siapa tadi ya? Kesaksian Bapak Jimmy Tolio kalau nggak salah tadi ya. Saya catat semua saudara ya. Ya. Ada tadi dengan perkataan mau mati ya mati aja. Ya, hati-hati. Ada perkataan negatif di situ. Tetapi ada keluar perkataan yang positif. Tadi diperkatakan apa? Bapa Yahweh berkemah bagi anak-anaknya yang setia kepada Dia, dan kita akan menghardik segala sesuatu yang tidak berasal dari Bapa Yahweh, ya. Jadi saya boleh imani bahwa hal-hal yang bukan berasal dari Bapa Yahweh, Tuhan pasti sudah pagari kita semua ya. Ada amin saudara? Ya, tetap terus arahkan pandangan kita kepada Bapa Yahweh. Semua sudah ada relnya, semua sudah ada jalurnya. Berjalanlah di jalan gadis yang bijaksana. Jangan melihat kepada gadis yang bodoh, supaya kita tidak menjadi penuntun menjadi sama seperti orang yang bodoh. Tetapi bawalah orang yang bodoh itu pindah
kepada gadis yang bijaksana. Jangan kita melihat kanan, melihat sini. Akhirnya pegangan tangan deh. Ya, lupa bahwa tujuan kita ada di depan. Ya. Ya, jangan sampai awal-awalnya biasa saja. Lama-lama jadi biasa, jadi pegangan tangan ya. Haleluya. Puji Bapak Yahweh memberkati kita semua. Kita mau bangkit berdiri saudara. Kasih yang